Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-7, kita melakukan tahapan siklus akuntansi yang selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Nah, dari jurnal umum yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita posting ke buku besar. Apa itu buku besar dan penjelasan segala macamnya, silakan kalian baca sendiri di buku. Karena untuk materi ini saya langsung menjelaskan bagaimana prosesnya atau tahapan-tahapannya. Oke, nah ini adalah jurnal umum dari Raihan Komputer yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jurnal umum mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini ada di contoh soal pada materi sebelumnya, kemudian saya salin di sini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu akun-akun apa aja yang ada di jurnal umum ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada kas, modal, asuransi dibayar di muka, ada biaya sewa, peralatan, utang, kemudian pendapatan, perlengkapan kantor, piutang usaha, ada prive raihan, biaya gaji, biaya listrik, dan biaya lain-lain. Nah, untuk membuat buku besar, nah kolomnya adalah seperti ini. Kolom buku besar itu terdiri dari tanggal, kemudian ada keterangan, ada kolom referensi, kolom debit, kredit, kemudian ada kolom saldo. Nah, saldo ini juga terdiri dari kolom debit dan kredit. Ini adalah bentuk buku besar dari 4 kolom. Nah, di atas buku besar ini harus kita kasih nama akunnya apa. Contohnya di sini ada kas. Kemudian di sudut kanannya itu ada nomor akun. Nah, karena kas itu bagian dari Aktiva. Aktiva itu kodenya adalah 1, maka untuk kas berarti 11. Kemudian ada piutang. Piutang kodenya 12, asuransi dibayar di muka 13, perlengkapan kantor 14, peralatan kantor 15. Jadi, untuk buku besar ini bukan berdasarkan akun transaksi dari jurnal umum ini, tetapi disusun sesuai dengan urutan kelompok akunnya. Jadi yang pertama itu Aktiva dulu. Susun dulu Aktiva, semua akun Aktiva, kemudian dilanjutkan dengan utang. Nah, di sini utang itu ada utang usaha, kodenya adalah 21. 2 itu untuk utang atau kewajiban. Nah, berarti kalau ada utang usaha, kodenya 21. Selanjutnya itu ada modal. Modal itu modal atau ekuitas itu kodenya adalah 3. Jadi untuk modal rehan kodenya adalah 31. Kemudian prive. Nah, prive ini masuk ke dalam bagian ekuitas atau modal. Nah, prive berarti 32 kodenya. Setelah modal itu ada akun pendapatan. Kodenya adalah 4. Nah, berarti untuk pendapatan usaha ini kodenya adalah 41. Nah, kelompok akun terakhir itu adalah beban atau biaya. Nah, biaya itu kan kode akunnya adalah 5. Berarti untuk biaya sewa itu 51, biaya gaji 52, kemudian ada biaya listrik kodenya 53, dan biaya lain-lain itu kodenya 54. Setelah kita buat kolom buku besar seperti ini untuk semua akun yang ada di jurnal umum, maka tahapan selanjutnya kita adalah melakukan posting ke buku besar. Caranya kita lihat dulu kas. Nah, kas, di mana aja ada kas? Oke, yang pertama, kas itu ada di tanggal 1. Di sini adalah investasi awal. Nah, di referensi, kita masukkan kodenya 11. Kas itu kodenya kan 11. Nah, kas di debit sebesar 15 juta. Kita masukkan ke buku besar. Di sini diisi tanggal 1. Keterangannya adalah investasi awal. Di sini kolom referensinya kita isi dengan JU. JU itu adalah jurnal umum. Artinya, nah di sini 15 juta.
Artinya, transaksi untuk tanggal 1 ini di buku besar ada investasi awal, ini berasal dari jurnal umum. Nah, investasi awal untuk kas 15 juta tadi di debit, kreditnya nggak ada, berarti saldonya adalah 15 juta. Kemudian kita lihat lagi, kas itu ada di mana lagi? Oh, ada di tanggal 2. Nah, referensi ini, di sini kalau sudah kita isi dengan kode akun dari kas, itu artinya transaksi tanggal 1 untuk kas ini sudah kita posting ke buku besar. Nah, selanjutnya kita posting lagi tanggal 2. Tanggal 2 ini membayar asuransi. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini kita isi di kolom referensinya satu-satu. Kemudian kasnya di kredit. Oke, kita masukkan tanggal 2. Tanggal 2 itu bayar asuransi. Masih berasal dari jurnal umum. Kemudian kita masukkan di kolom kredit. Tadi jumlahnya adalah 2.400.000. Nah, saldo ini, saldo awalnya kan di debit 15 juta. Karena di sini kredit, maka kita kurang. Kita kurangkan. Nah, sekarang saldo kas itu tinggal 12.600.000. Saldo normal kas itu ada di debit. Nah, kemudian ada transaksi di kredit, berarti 15 juta dikurangi dengan 2.400.000 dapatlah 12.600.000. Selanjutnya kita cari lagi kas, oke, ada di tanggal 3, kita isi dengan 11 ini. Bayar sewa 800.000. Bayar sewa di sini jurnal umum di kolom kredit 800.000. Nah, kemudian untuk saldonya kita kurangkan lagi 12.600.000 dikurang dengan 800.000. Hasilnya saldo untuk kas tanggal 3 sebesar 11.800.000. Oke. Kemudian kas ada di tanggal 11. Kita isi lagi. Bayar utang sebesar 900.000. Tanggal 11. Bayar utang sebesar 900.000. Kita isi di kolom kredit. Kemudian kita kurangkan lagi. Oke, sekarang saldonya tinggal 10.900.000. Kita cari lagi kas. Ada di tanggal 16. Kas masuk dari pendapatan usaha. Oke, kita sebesar 3.100.000. Tanggal 13. Menerima pendapatan. Berasal dari jurnal umum. Nah, tadi dia menerima pendapatan, artinya kasnya tadi di debit, kita masukkan di kolom debit sebesar 3.100.000. Nah, ini di sini debit 10 juta, di 900, di sini juga ada debit, maka ini kita tambah. Nah, saldonya menjadi 14 juta. Kita cari lagi. Oke, kemudian ada membeli perlengkapan kantor sebesar 1.450.000. Tanggal 20. Tanggal 20 beli perlengkapan sebesar 1.450.
Karena di sini transaksinya dikredit, maka kita kurangkan. Oke. Selanjutnya di tanggal 23. Nah, ini kas pada piutang inti, artinya dia menerima pelunasan piutang sebesar 650. Tanggal 23 menerima pelunasan piutang berasal dari jurnal umum sebesar 650.000. Cek dulu. Oke. Nah, karena dia transaksinya di debit, maka kita tambah. Selanjutnya, nih, pengambilan pribadi atau privé sebesar 2 juta di kredit. Tanggal 27. Oke. Pengambilan pribadi di kredit 2 juta, berarti kita kurangkan. Selanjutnya bayar gaji sebesar 2.150. Tanggal 30 bayar gaji 2.150. Ini kita kurangkan. Terakhir tanggal 31. Oke, tanggal 31 membayar biaya listrik dan lainnya sebesar 680.000. Bayar listrik dan lainnya sebesar 680.000. Kita kurangkan lagi. Nah, saldo akhir dari kas itu sebesar 8.370.000 rupiah. Selesai untuk kas. Oke, selanjutnya piutang. Kita lihat piutang itu ada pada tanggal pada tanggal 21 atas transaksi menerima pendapatan usaha. Nah, kita masukkan di kolom referensinya dengan kode 12. Tanggal 21 menerima pendapatan. Berarti di sini kita isi tanggal 21. Keterangannya adalah menerima pendapatan. Referensinya adalah jurnal umum sebesar 1.750.000. Di debit 1.750. Oke, saldo normal dari piutang itu berada di posisi debit. Kita tulis juga di sini 1.750.000. Kemudian kita cari lagi. Oke, di sini di tanggal 23 ada pelunasan piutang. Kita isi dengan 12. Tanggal 23 sebesar 650 di kredit, kita masukkan. Tanggal 23 pelunasan piutang. Sebesar 650.000. Oke. Nah, karena posisinya awal saldo itu di debit, kemudian transaksinya di sini di kredit, maka kita kurangkan. Oke, artinya saldo piutang tinggal 1.100.000. Kita
cek apakah masih ada. Sudah tidak ada. Oke. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Di sini asuransi dibayar di muka, kodenya adalah 13. Tanggal 2 sebesar 2.400.000. Kita isi di sini tanggal 2 bayar asuransi. Jurnal umum di debit sebesar 2.400.000. Kita masukkan saldonya 2.400.000 juga. Karena hanya ada satu. Selanjutnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu ada di tanggal 20. Kita masukkan kodenya 14. Tanggal 20 ada pembelian perlengkapan. Kolomnya jurnal umum sebesar 1.450.000 di debit. 1.450. Maka saldonya juga 1.450. Transaksinya hanya 1 kali. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor itu transaksi tanggal 4. Berarti di sini kita masukkan kodenya 15. Peralatan kantor transaksi tanggal 4 sebesar 1.800.000. Oke, sebesar 1.800.000. Tanggal 4 keterangannya adalah beli peralatan kantor sebesar 1.800.000. Selanjutnya adalah utang usaha. Oke, utang usaha itu ada pada tanggal 4. Nah, utang usaha itu kodenya adalah 21. Utang usaha sebesar 1.800.000 atas transaksi beli peralatan. Kita masukkan tanggal 4. Keterangannya adalah beli peralatan kantor dari jurnal umum. Saldo utang usaha, ingat di sini tadi di transaksi jurnal umumnya berada di posisi kredit, dan saldo normal dari utang itu posisinya di kredit. Oke. Kemudian masih ada utang tanggal 11, kita masukkan kode akunnya 21. Keterangannya adalah pelunasan utang sebesar 900.000. Kita masukkan tanggal 11. Pelunasan utang usaha. Tadi posisinya adalah di debit. Lihat, utang usaha posisinya di debit sebesar 900.000. Maka di sini kita masukkan di debit 900.000. Karena saldo normalnya di kredit, sedangkan ini transaksinya di debit, maka kita kurangkan. Jadi saldo utangnya tinggal 900.000. Selanjutnya modal rehan. Nah, ini modal rehan. Transaksi tanggal 1, di sini kita masukkan kode referensinya 31. Modal rehan di kredit sebesar 15 juta. Kita masukkan tanggal 1. Ini merupakan investasi awal. Posisinya di kredit sebesar 15 juta. Kemudian di saldonya kita masukkan di kolom kredit 15 juta.
Selanjutnya adalah Priverehan. Priverehan tadi transaksi dari tanggal 27. Nah, di sini kita masukkan kodenya 32. Ada pengambilan pribadi sebesar 2 juta di debit. Kita masukkan tanggal 27, pengambilan pribadi di debit sebesar 2 juta. Nah, saldo normal dari Prive ini ada di debit. Di sini kita pindahkan saldonya di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah pendapatan usaha. Oke, pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu pertama ada di tanggal 16, kita masukkan kodenya 41. Tanggal 16 sebesar 3.100.000. Tanggal 16 menerima pendapatan di kolom kredit 3.100.000, maka kita masukkan di kolom saldo bagian kredit 3.100.000. Oke. Kemudian apakah masih ada? Oke, ada tanggal 21. Masukkan kodenya 41. Sebesar 1.750. Tanggal 21 menerima pendapatan sebesar 1.750. Kita masukkan. Nah, karena di sini juga sama-sama kredit, maka kita jumlahkan. Saldo pendapatan sebesar 4.850.000. Selanjutnya adalah biaya sewa. Biaya sewa ini terjadi tanggal 3, kita masukkan kode 51. Biaya sewa sebesar 800.000 tanggal 3, kita masukkan tanggal 3. Keterangannya adalah bayar sewa di debit sebesar 800.000. Saldonya juga di debit. Ingat, saldo normal biaya itu ada di debit. Selanjutnya adalah biaya gaji. Ini lihat. Nah, dari sini kita sudah tahu. Oke, untuk akun-akun ini sudah diposting. Sekarang kita tinggal cari yang belum diposting. Nah, biaya gaji itu kodenya adalah 52. Kita masukkan tanggal 30. Bayar gaji karyawan sebesar 2.150.000. Kemudian bayar listrik tadi tanggal 31. Kita buat bayar listrik sebesar 500.000. Masukkan di kolom saldonya. Kemudian kita isi kolom referensinya dengan 53. Nah, terakhir biaya lain-lain kodenya adalah 54 sebesar 180.000. Kita masukkan ke dalam kolom biaya lain-lain tanggal 31. Bayar biaya lainnya 180.000. Oke, untuk meyakinkan kita cek lagi apakah masih ada kolom referensi yang belum diisi. Oke, nah di sini kita sudah tahu ketika kolom referensi sudah terisi semua, maka akun-akun yang ada di jurnal umum ini artinya sudah diposting ke buku besar. Sudah masuk ke buku besar semua. Nah, di sini kita bisa lihat dari akun kas, saldo akhirnya sebesar 8.370.000.
kemudian ada piutang, asuransi dibayar di muka, sampai dengan biaya lain-lain. Oke, setelah kita posting ke buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini begini bentuk kolomnya. Terdiri dari nomor akun, nama akun, kemudian ada saldo, itu di debit atau di kredit. Nah, ini sudah saya salin. Mulai dari kas, kita urutkan sampai dengan terakhir biaya lain-lain. Oke, kita masukkan. Kas. Kas saldonya adalah 8.370.000 di debit. Kita masukkan di debit sebesar 8.370.000. Oke. Kemudian piutang. Piutang di debit sebesar 1.100.000. Oke. Ini kita tinggal pindahkan aja ya saldonya. Asuransi dibayar di muka 2.400.000. Kemudian perlengkapan kantor 1.450.000. Peralatan 1.800.000. Kemudian utang. Nah, utang saldonya di kredit sebesar 900.000, berarti kita masukkan di kredit. 900.000. Modal tadi 15 juta di kredit. Prive 2 juta di debit. Oke, prive 2 juta di debit ya. Selanjutnya pendapatan 4.850.000 di kredit. 4.850.000. Kemudian biaya sewa. Nah, di sini biaya sewanya 800. Oke, di sini kita isi biaya sewa 800.000. Biaya gajinya 2.150.000. Biaya listrik 500.000. Dan biaya lain-lainnya sebesar 180.000. Oke. Nah, jumlah antara kolom debit dan kredit itu harus sama. Di sini saldo di debitnya sebesar 20.750.000, kreditnya juga sebesar 20.750.000. Nah, di sini kita lihat saldo debit dan kreditnya balance. Artinya neraca saldonya sudah bernilai yang benar. Kalau nilainya nggak balance, artinya ada yang salah. Oke. Jadi tahapan ini setelah kita posting ke buku besar, maka selanjutnya kita isi neraca saldo. Neraca saldo ini berisi saldo akhir yang ada di buku besar. Inilah dasar kita nanti untuk membuat laporan keuangan. Nah, berdasarkan saldo yang ada di neraca saldo. Oke, sekian penjelasan untuk materi kita tentang posting buku besar. Semoga bisa dipahami. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.